Karena itu makan dan minum. Ini kada masuk setelah dari mulut, enggak. Karena makan dan minum itu salah satu sifatnya adalah dia memberikan tenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Insyaallah malam ini ulun akan membahas tentang masalah fikih puasa secara tuntas. Tetapi ulun minta mungkin materinya ini 1 jam. Ya, karena nggak bisa dibahas, ya nggak bisa sampai selesai kecuali 1 jam minimal. Mudah-mudahan dikasih berkahan sebelum 1 jam kita selesai, amin. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu tidak ada bulan yang disebutkan namanya di Al-Qur'an kecuali bulan Ramadan. Ini menunjukkan kemuliaan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an. Dan ulama sepakat tentang wajibnya berpuasa di bulan Ramadan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian." Dan disebutkan pula dalam hadis Nabi SAW, bulan Ramadan atau puasa ini salah satu rukun dari rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa? Nah, pada bingung berataan. Baik. Mesti ditakut nih ke anak dibawa di rumah kena bah puasa itu rukun Islam yang keberapa? Nah, bakal diingat juga nakai. Baik. Puasa itu rukun Islam yang keempat. Rukun Islam yang keempat atau kelima. Terjadi khilaf antara 4 atau 5. Berdasarkan hadis Abdullah ibnu Umar, ya bahwasanya kata Nabi sallam, "Buniyal Islamu ala khamsin." Bahwasanya Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadat an la ilaha illallah, kau bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dan Nabi Muhammad utusan Allah, wa tuqimas shalah, mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, mengeluarkan zakat. Kemudian Nabi wa tasuma Ramadan, kamu berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjul bait, kamu berhaji. Maka puasa itu rukun Islam yang keempat. Dalam sebagian riwayat haji didahulukan, puasa diakhirkan. Taib. Maka puasa ini salah satu rukun dari rukun Islam. Maka ulama sepakat tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan. Dan kita tahu puasa itu ada 2. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu ada 3 puasa. Puasa di bulan Ramadan, puasa nadar, dan puasa qadha. Orang yang bernadar wajib dia puasa. Orang yang mengqadha puasanya wajib dia laksanakan qadha-qadhanya. Adapun puasa sunnah itu sangat banyak. Puasa mustahab itu sangat banyak. Ada puasa bulan Sya'ban, ada puasa 6 hari di bulan Syawal, ada puasa bulan Muharram sebulan penuh. Ada puasa 3 hari di awal bulan, ya. Sebagian ulama membawa puasa 13, 14, 15. Ada puasa Senin Kamis walaupun Senin
itu hadisnya yang sahih. Adapun Kamis hadisnya bermasalah, tetapi berdasarkan perbuatan para sahabat, kata para ulama disunahkan puasa Kamis. Kemudian juga puasa di hari Arafah. Banyak puasa-puasa sunnah ya. Maka nanti kita akan membahas puasa wajib, yaitu membahas puasa di bulan Ramadan. Taib. Puasa di bulan Ramadan ya, keutamaannya sangat banyak. Ya, di antaranya hadis Nabi SAW, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Kata Nabi SAW, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan penuh keimanan dan mengharap pahala di sisi Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan hadis Nabi juga berbicara tentang masalah ganjaran pahala puasa di bulan Ramadan. Kata Nabi SAW secara umum, hadis beliau, "Kullu amal ibn Adam lahu illa siyam." Sesungguhnya semua amalan anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Kemudian kata Allah, "Wa ana azzi bihi." Saya yang akan membalasnya. Maka ini menunjukkan pahala yang tidak terbatas bagi orang yang berpuasa. Taib. Kemudian di dalam Islam bulan itu cuma 29 atau 30. Tidak ada bulan itu 31 apalagi 32. Maka bulan itu di dalam Islam cuma 29 atau 30. Dan Nabi SAW mengisyaratkan di dalam hadis beliau. Kalau begitu, maka bagaimana hukumnya kalau seandainya ada orang puasa misalnya 28 hari saja? Gimana puasanya? Maka orang yang berpuasa cuma 28 hari saja wajib dia mengqadha satu harinya. Apakah ini bisa terjadi? Sangat bisa. Seperti seseorang melaksanakan ibadah umrah, melaksanakan ibadah umrah di negaranya terlambat. Di Indonesia puasanya hari Rabu misalnya. Di Arab sana sudah puasanya hari Selasa. Kemudian dia umrah sebulan di Mekah. Ternyata di Mekah cuma 29 hari saja. Dan dia baru 28. Orang di Mekah sudah hari raya karena lebih dahulu. Apa hukumnya orang ini? Apa yang harus dia lakukan? Maka dia berhari raya bersama orang setempat, ketika hari besoknya dia qadha. Maka ketika dia besoknya dia qadha karena dia kurang satu hari. Seperti itu pula kalau seandainya orang tersebut lebihan puasanya menjadi 31 hari. Apakah ini mungkin? Mungkin sekali. Yaitu ketika di negaranya lebih dahulu puasa. Kemudian dia safar ke Arab Saudi umrah. Kemudian ternyata di Saudi telat puasanya. Dan ternyata di sana bulannya sampai 30 hari. Maka dia 31 hari. Terus apakah hari ke-31 itu dia berbuka apa terus berpuasa? Maka jawabannya adalah terus dia berpuasa. Ya, terus dia berpuasa sampai ya di negara sana berbuka barulah dia berbuka. Semacam itu ya. Ini faedah kita mengetahui bulan itu 29 30. Taib. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, para ulama mengambil dari hadis-hadis Nabi SAW tentang rukun puasa. Karena yang paling terpenting di dalam ibadah puasa ini kita mengetahui dua hal. Rukun puasa, syarat puasa. Kalau orang mengerti rukun puasa, mengetahui syarat puasa, berarti dia menguasai masalah ibadah puasa. Taib. Maka saya akan fokus dua hal ini. Kalau sempat nanti saya sebutkan yang sunnah-sunnah dalam puasa, yang mubah, yang makruh, kalau sempat. Tapi kalau nggak sempat saya berusaha menuntaskan rukun puasa dan syarat puasa. Rukun puasa itu cuma satu. Rukun puasa itu cuma satu. Menahan diri dari yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Rukun puasa itu cuma satu. Menahan diri dari yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Taib. Pertanyaannya, menahan diri dari yang membatalkan puasa, maka kita harus tahu apa saja yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu sebagian ulama ada yang mengklasifikasikan sampai 18, ada yang 17, 11.
Maka saya akan sebutkan secara umum yang membatalkan puasa. Pertama, yang membatalkan puasa adalah makan dan minum. Dan ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Kata Allah Subhanahu wa taala, makanlah dan minumlah sampai terang bagi kalian. Kalian bisa membedakan benang putih dengan benang hitam. Artinya sudah masuk fajar, sudah ada cahaya, bisa membedakan. Ya, summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian kalian sempurnakan puasa kalian sampai terbenam matahari. Ayat ini sangat jelas bahwasanya tidak boleh orang ketika berpuasa dia makan dan minum. Di dalam Islam, orang kalau makan dan minum, ya, dia lupa makan dan minum, itu diberikan uzur. Tidak batal puasanya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqah. Kata Nabi SAW, barang siapa dia lupa, kemudian dia berpuasa dan dia makan dan minum, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi makannya dan minumnya. Taib. Ustaz, kalau ada ulun melihat orang lagi puasa, lagi makan, si dini kan diingat dipadahikah apa ditentukan dulu sampai tuntung makannya. Taib. Apa yang dilakukan? Para fuqaha khilaf. Fuqaha, sebagian para fuqaha diantaranya Abu Hanifah dan yang lainnya, mereka membedakan antara orang muda dan tua. Kata mereka, kalau orang muda langsung ditegur. Ya. Kenapa? Karena orang muda ini kuat. Adapun orang tua, kata mereka, biarkan sampai dia selesai makan. Ya. Karena dia kelemah, ya, macam butuh energi. Ini mazhab yang menguntungkan bagi orang-orang tua. Ya. Ya. Jumhur ulama enggak, tetap dikasih tahu. Ya, tetap dikasih tahu. Ya, maka kalau kita melihat orang makan dan minum, maka langsung kita tegur. Ya, jangan dibiarkan atau menunggu ini lagi kesadakan langsung ditegur. Maka langsung kita melihat dia makan dan minum langsung diingatkan. Kenapa? Ini bagian amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka kita mengingatkan orang tersebut sedang dalam keadaan berpuasa. Taib. Kalau kita tahu makan dan minum itu membatalkan puasa, maka kita harus paham apa itu dikatakan makan dan minum di dalam bahasa Arab. Karena semua nanti masalah, ada ribuan masalah yang berkaitan makan dan minum, orang berselisih. Ini membatalkan puasa atau tidak. Bukan sekedar memasukkan makanan saja. Maka kita harus tahu kapan sesuatu itu dikatakan makan dan minum di dalam bahasa Arab. Maka kata para ulama, kaidah dikatakan orang itu makan dan minum, itu dilihat dari sifatnya. Dari sifatnya. Yang pertama dilihat dari sifatnya. Sifatnya apa? Dikatakan dalam bahasa Arab, makan dan minum itu sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulut dan ke dalam hidung. Segala sesuatu yang dimasukkan ke dalam hidung dan ke dalam mulut, ya, sampai ke kerongkongan dia, maka ini membatalkan puasa seseorang. Apapun yang dimasukkan di dalam hidung ataupun di dalam mulut seseorang. Tidak mesti makanan. Ada mungkin orang bisa makan paku, dia masukkan di dalam mulutnya. Batal puasanya, Ustaz? Batal. Ya, dia masukkan. Maka segala sesuatu, atau seseorang makan kerikil, makan apa, ada sebagian orang kadang-kadang demikian. Ya. Apakah batal puasanya? Batal. Ya, batal puasa tersebut. Kenapa? Karena sesuatu yang dimasukkan dari makanan ataupun selain makanan dan minuman, dari mulut ataupun dari hidung yang sampai ke kerongkongan seseorang itu batal. Kenapa dikatakan para ulama sampai ke kerongkongan? Pada asalnya membatalkan puasa itu kalau dia sudah sampai perut. Itu pada asalnya membatalkan puasa itu kalau sudah sampai perut. Tetapi para ulama kenapa membatasi sampai kerongkongan ini? Karena kerongkongan ini adalah tempat akan mudah sampai ke perut. Ya. Makanya mereka katakan tidak langsung ke perut, tapi pasti mereka mengatakan ketika melewati kerongkongan seseorang, maka batal puasanya. Baik. Kalau kita paham semacam ini, kemudian kata para ulama dikecualikan, yaitu sesuatu yang tidak bisa disentuh.
Ketika tertelan, maka tidak batal puasanya. Semacam apa? Semacam udara. Seseorang itu menghirup udara masuk di hidungnya, maka tidak batal puasanya. Oleh karenanya, orang yang beroksigen di bulan puasa susah bernapas tidak batal puasanya. Karena itu bukan makan dan minum. Atau orang punya sakit asma, kemudian butuh obat pentolen, ya disemprot semacam itu. Apakah batal puasa? Tidak. Karena itu bukan makan dan minum. Oleh karenanya orang misalnya sakit mata, kemudian ditetasi matanya dengan penetes. Apakah batal puasanya? Tidak batal. Ustadz, mata itu sampai kepada kerongkongan. Betul tidak? Betul. Tetapi kenapa tidak dibatalkan? Karena kata para ulama pertama ada dua alasan. Karena mata ini juga salurannya ke kerongkongan. Kenapa tidak dibatalkan? Dan ulama ijma' sepakat tidak batal. Dari mata itu masuk. Kenapa? Karena dua alasan. Yang pertama kata ahlul ilm, yang kalau seandainya dia masuk ke kerongkongan itu sangat sedikit sekali. Iya, sangat sedikit. Tetes yang masuk itu sangat sedikit sekali. Dan ini dimaafkan dari sisi ini. Yang kedua, kalau seandainya seseorang memasukkan ya, obat mata, kalau pahit pasti akan terasa di tenggorokannya. Iya. Maka kata para ulama, yang dirasa itu bukan di tenggorokan, tetapi di akhir lisan. Di akhir lidah kita. Tetapi tidak sampai kepada tenggorokan. Oleh karenanya para ulama berijma bahwasanya obat tetes mata apa saja itu tidak membatalkan puasa seseorang. Karena dia bukan makan dan minum. Orang menetesi di telinganya obat tetes. Apakah batal puasanya? Tidak. Karena itu bukan makan dan minum. Orang misalnya memasukkan obat dari pantat, obat panas. Ya, kadang-kadang penurun panas itu yang dimasukkan dari pantat. Apakah batal puasanya? Tidak batal. Kenapa? Karena dia bukan makan dan minum. Maka antum kasih contoh 1000 masalah, antum paham kaidah ini sangat mudah. Yaitu segala sesuatu yang masuknya dari mulut dan hidung. Itulah yang membatalkan puasa. Maka 1000 masalah dihadapkan bisa diselesaikan. Baik. Kalau ingus pang ya Pak Ustaz. Orang menelan ingus misalnya. Apakah batal puasanya? Dan ini bisa terjadi, ya. Apalagi musim kayak ini, ingusan banyak. Kemudian menelan ingus. Apa hukumnya? Boleh ada puasa orang menelan ingus? Baik. Kata para ulama, sebelum saya membahas ingus itu, ulama sepakat. Air liur yang ada di tubuh, di dalam mulut kita ini, kalau kita telan tidak membatalkan puasa. Walaupun dia sengaja, ataupun dia sengaja mengumpulkan air liur biar banyak, langsung ditelan. Iya. Apakah batal puasanya? Tidak batal. Ulama sepakat. Tetapi sebagian ahli ilmu makruh. Tapi ulama sepakat puasanya tidak batal. Taib. Ulama juga sepakat bekas sisa kumur-kumur. Orang itu berkumur-kumur kadang-kadang. Ya, apalagi kita sholat 5 waktu pasti berkumur-kumur. Ketika selesai berkumur-kumur, pasti kita keluarkan. Pasti ada sisa di mulut kita ini, pasti ada basah. Sisa yang basah itu, yang tersisa itu pasti akan tertelan oleh air liur antum. Apakah batal puasa seseorang? Tidak batal. Ulama berijma. Tidak batal karena itu sesuatu yang dimaafkan. Atau seseorang yang bersiwak. Dia bersiwak di bulan Ramadan. Pasti ada bekas sisa siwak tersebut, sisa sikat gigi tersebut yang tertelan dari bukan odolnya, tetapi pas kita berkumur-kumur apa macam pasti ada sisanya. Maka sisa itu kalau tertelan itu tidak membatalkan puasa seorang, karena itu sesuatu yang dimaafkan. Kenapa? Kata para ulama, karena syariat memerintahkan. Segala sesuatu yang diperintahkan di dalam syariat, kemudian tersisa ada sedikit misalnya, maka itu dimaafkan karena syariat yang memerintahkannya. Kumur-kumur diperintahkan. Pasti akan tertelan. Karena nggak mungkin tidak bisa dihindari. Sisanya pasti ada yang tertelan. Maka ini dimaafkan dalam syariat. Yang terjadi permasalahan oleh para ulama adalah sisa makanan yang ada di gigi kita. Mungkin bisukan, makan ayam, masih sangkut di gigi misalnya. Giginya banyak renggang-renggang. Ya, ini masalah kita ini ya, sakit gigi ya.
giginya renggang-renggang, ada apa? Ayam di sana misalnya. Ya, apa? Daging ayam masih di kulit apa? Enggak habis. Kemudian pas puasa muncul sekalinya. Ya ini sering terjadi, orang sering terjadi. Ya ini sering terjadi. Terus apa yang harus dilakukan, Ustaz? Bolehkah ditelan kadakah? Ya. Para ulama terjadi khilaf di kalangan ahlul ilm. Kalau seandainya dia bisa dikeluarkan, harus dikeluarkan. Tetapi jika seandainya dia ngalih dikeluarkan, hendak dikorek-korek ada kawa, entah telan misalnya. Maka ini tidak membatalkan puasa seseorang. Ketika sesuatu itu susah dikeluarkan, maka ini tidak membatalkan puasa seseorang. Taib. Maka berdasarkan ini kata para ulama, ingus yang ada di hidung seseorang itu sama seperti air liur yang ada di dalam mulutnya. Sebagaimana air liur itu tertelan, dia tidak membatalkan puasa, maka ingus ini pun juga tidak membatalkan puasa karena dia bukan sesuatu yang dimasukkan, tetapi dia ada di sini. Ya. Tetapi para ulama mengatakan kalau menelannya dengan sengaja itu makruh. Kenapa? Karena ini jorok. Yang kedua, ini tidak dianjurkan di dalam Islam. Taib. Ini kaidah yang pertama, dikatakan makan dan minum itu jika dimasukkan di dalam mulut dan di dalam hidung. Kemudian kaidah kedua, dikatakan makan dan minum itu dari sisi tujuannya. Orang makan dan minum itu ya memberikan tenaga pada tubuhnya. Orang kalau makan pasti semangat, kuat, ya. Maka makan dan minum itu memberikan tenaga. Kata para ulama, segala sesuatu yang memberikan tenaga pada diri kita itu dihukumi makan dan minum. Walaupun masuknya tidak dari hidung dan mulut. Contoh seperti apa, Ustaz? Contoh. Orang itu diinfus misalnya, diinfus di tangannya. Orang ketika diinfus, maka dia makan ini. Kenapa dikatakan makan? Karena infus itu memberikan tenaga pada tubuhnya. Apakah batal puasanya? Batal. Karena itu makan dan minum. Ini kada masuk setelah dari mulut? Enggak. Karena makan dan minum itu salah satu sifatnya adalah dia memberikan tenaga. Sama seperti kita bersuntik. Kalau suntikan itu ya memberikan dia tenaga, untuk dia kekuatan, untuk dia pemajam, maka ini membatalkan puasanya. Tetapi kalau seandainya suntikannya, suntik vaksin misalnya, atau suntik yang lain, suntik obat dan misalnya yang tidak memberikan tenaga, bukan memberikan gizi pada tubuh orang, maka ini tidak membatalkan puasa. Maka ini tidak membatalkan puasa seseorang. Taib. Kemudian bagaimana hukumnya masalah seseorang itu mencicipi makanan? Dan ini khusus ummahat, ya ibu-ibu bermasak, ya lakinya sensitif mana kalau masakannya kada nyaman misalnya. Takutan dimarahi laki. Boleh kada Ustaz saya mencicipi makanan? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ahlul ilm membolehkan, tidak makruh seseorang mencicipi makanan dengan syarat tidak ditelan. Cuma di ujung lidahnya. Kemudian tidak dia telan. Maka kalau ada hajah, ada keperluan, sebagian ahlul ilm tidak ada masalah. Sebagian ulama mengatakan makruh kalau seandainya tidak ada keperluan. Ya, maka tidak ada hajah, ingin mencicipinya si deneh, napa maniskah kadakah? Tidak ada keperluan. Maka ini makruh hukumnya. Taib. Yang kedua, ya, yang membatalkan puasa. Ya, yaitu jima, berhubungan intim. Maka berhubungan intim ini membatalkan puasa. Baik itu dia suami istri atau la qadarullah dia berzina. Maka kedua-duanya membatalkan puasa seseorang. Kemudian, kapan sesuatu jima itu membatalkan puasa seseorang? Maka para ulama mengatakan, pertama dia harus berilmu, tahu bahwasanya ini tidak boleh. Ya. Kalau seandainya dia tidak tahu, ya entah itu dia tidak tahu ini sudah masuk waktu puasa, kemudian terjadi jima, makanya kata para ulama ini tidak membatalkan puasa. Contoh, orang berhubungan di waktu fajar, dia masih pikir ini masih belum masuk waktu sholat fajar, kemudian berhubungan. Ternyata azan muadzin.
Maka ketika dia terjadi berhubungan intim dan masuk waktu fajar tersebut, sedangkan dia tidak tahu, apakah batal puasanya? Tidak batal. Ya, tidak batal puasanya. Atau sang suaminya misalnya pelaku dosa besar. Istrinya lagi tidur di siang hari disetubuhi. Sedangkan istrinya tidak dalam keadaan sadar. Apakah batal puasa sang istri tersebut? Tidak batal. Yang batal adalah puasa sang suami. Adapun sang istri tidak batal karena dia tidak tahu dalam keadaan tidur. Iya. Maka kata para ulama, yang membatalkan ini adalah dengan dia mengetahui bahwasanya ini sudah masuk waktunya dan ini tidak boleh. Maka jika seandainya terjadi jima, maka batal puasanya dan dia wajib membayar kafarah. Di puasa itu ada kafarah, ada fidyah. Satu-satunya kafarah itu terjadi di puasa cuma jima saja. Bayar kafarah yang ada di puasa itu hukumannya cuma jima saja. Berhubungan intim. Maka orang yang berhubungan intim ini, kafarahnya dia membebaskan budak. Kalau tidak bisa membebaskan budak, dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak bisa, maka dia harus memberikan 60 fakir miskin, memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin. Maka ini ya secara tertib, ya secara tertib. Kalau seandainya jimanya itu dilakukan berkali-kali di bulan Ramadan, maka dilipat gandakan. Jadi hari ini berjima, esoknya berjima lagi, maka dikali 2 aja. Kalau puasanya 60 berarti 120 hari plus ditambah puasa yang dibatalkan dengan sengaja. Berarti 61 hari. Besoknya berjima lagi, 61 hari lagi tambah. Ya. Maka semacam itu. Tetapi kalau seandainya dia berjima dalam 1 hari berkali-kali, maka cukup satu kali kafarahnya. Kemudian tidak dikatakan jima kecuali alat tersebut masuk ke tempat alat wanita. Kalau seandainya sekedar tangannya masuk, maka ini bukan jima. Selama dia tidak keluar, maka ini tidak membatalkan puasa seseorang. Kalau pakai alat kontrasepsi, Bang, gimana Ustaz? Maka ini pendapat yang rajih di kalangan para ulama, ini dihukumi jima. Dihukumi jima. Walaupun dia pakai kain ataupun pembalut, maka ini dihukumi jima. Dan ini membatalkan puasa seseorang. Tapi kalau seandainya dia mendatangi istrinya dari belakang, dan ini diharamkan di dalam Islam. Tapi kita membahas dari sisi batalkah puasanya atau tidak. Maka kata para ulama, kalau dia mendatangi istrinya dari belakang, maka puasanya tidak batal, dan itu tidak dikatakan jima selama tidak keluar air mani. Ya. Maka puasanya tidak batal, tentu ini dosa lain. Dosa besar. Tetapi kita membahas tentang masalah puasanya. Puasanya apakah batal? Puasanya tidak batal selama air maninya tidak keluar. Taib. Kemudian di antara pembatal puasa yang ketiga adalah mengeluarkan air mani. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah azza wa jalla as-sawmu li wa ana azzi bihi yada'u syahwatahu wa akalahu wa syurbah min ajli rawal Bukhari wa Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata, puasa itu untukku. Ya. Dan saya yang akan membalasnya. Sesungguhnya dia meninggalkan syahwatnya, makannya dan minumnya untukku, kata Allah. Kata para ulama, kenapa mengeluarkan air mani itu batal puasanya? Karena Allah Subhanahu wa taala menggandengkan di sini syahwat dengan makan dan minum. Makan dan minum itu adalah membatalkan puasa. Maka kata para ulama, ketika digandengkan syahwat dengan makan dan minum, menunjukkan syahwat mengambil hukumnya, yaitu membatalkan puasa. Di antara syahwat yang paling besar adalah air mani. Ini disebut di dalam ilmu usul fiqh dalalatul iqtiran. Berdalil dengan iqtiran. Iqtiran itu suatu pendalilan ketika digandingkan. Sebuah lafaz digandingkan dengan lafaz yang lain. Walaupun dalalatul iqtiran ini cara pendalilannya diperselisihkan oleh para ulama usul fiqh. Tetapi ulun ingin menjelaskan kenapa para ulama mengatakan itu batal. Metode pendalilannya semacam itu. Di antaranya adalah dengan pendalilan karena syahwat itu digandingkan dengan makan dan minum. Dan yang kedua, pendalilan mereka mengeluarkan air mani itu batal karena tidak sesuai dengan tujuan berpuasa.
Tujuan berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kapan mani ini batal? Dengan dua syarat. Pertama, ya, keluar air mani ini batal puasanya ketika dia melakukan langsung, entah itu dia peluk istrinya atau dengan cara yang lain secara langsung terjaga, maka ini batal. Yang kedua, dengan tikrarun nazar, mengulang-ulangi pandangan, dipandangi istrinya, kemudian batal. Maka keluar air mani, maka ini batal. Tetapi kalau seandainya air mani itu keluar akibat dia menghayal, dia mengingat ya masa lalu, menghayal dia, kemudian keluar air maninya, apakah batal? Tidak batal puasanya. Kenapa tidak batal? Karena itu di luar kendalinya. Pikiran itu tidak ada yang bisa mengendalikan. Maka ketika ada pikiran itu muncul, kemudian qadarullah keluar, maka itu tidak membatalkan puasanya. Kenapa? Karena pikiran itu tidak dikendalikan. Berbeda dengan mata. Mata itu Anda bisa mengendalikannya. Makanya kata para ulama, ketika dia keluar air mani itu dengan banyak memandang, maka itu batal. Kenapa? Karena dia bisa mengendalikan. Adapun pikiran, orang tidak bisa mengendalikannya. Dan juga jika air mani itu keluar kalau kita tidur, kita bermimpi basah. Kita bermimpi basah kemudian keluar. Maka apakah batal? Tidak batal puasanya. Karena itu di luar kendalinya. Baik. Kemudian, adapun air madhi, maka madhi ini jika keluar pada diri seseorang tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena madhi ini syahwatnya di bawah syahwat air mani. Orang kalau keluar air mani itu syahwatnya sangat tinggi. Berbeda dengan keluar madhi. Madhi itu juga dengan syahwat, tapi syahwatnya lebih rendah daripada orang mengeluarkan air mani. Taib. Kemudian yang ketiga, di antara terjadi khilaf juga di kalangan para ulama yang membatalkan puasa adalah hijamah, berbekam. Berbekam ini apakah membatalkan puasa? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Tetapi yang rajih insyaallah berbekam ini batal puasa seseorang. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Abtarul hajim wal mahjum. Kata Nabi SAW, batallah puasa orang yang berbekam dan minta dibekam. Bagaimana Ustaz dengan hadis Nabi SAW? Ihtajaman Nabi SAW wa huwa shaimun wa huwa muhrim. Sesungguhnya Nabi SAW pernah berhijamah, pernah berbekam dalam keadaan ihram dan dalam keadaan puasa. Hadis ini, para ulama terjadi perselisihan di kalangan mereka tambahan wa huwa shaim dalam keadaan berpuasa. Tambahan wa huwa shaim ini diingkari oleh Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad tidak benar tambahan shaim. Yang benar adalah dalam keadaan berihram. Dan juga diingkari oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala. Ala kulli hal, kalau seandainya hadis ini, lafaz ini benar, maka terjadi ta'arud, pertentangan antara dua hadis. Ya, pertama, lafaz ini diperselisihkan. Kalau seandainya lafaznya benar, terjadi pertentangan dua hadis. Hadis yang membolehkan berbuka, membolehkan hijamah, berbekam, hadis yang melarang berbekam. Di dalam ilmu, ya, di dalam syariat Islam, kalau terjadi antara penghalalan dan pengharaman, maka didahulukan yang mengharamkan. Maka yang membatalkan itu sangat jelas hadisnya dan disepakati. Adapun yang mengatakan boleh hadisnya diperselisihkan. Dan kita tidak tahu mana yang lebih dahulu, hadis inikah atau hadis yang satu. Sehingga tidak bisa dikatakan ini nasikh, ini menghapus hukum hadis ini, atau hadis ini menghapus hadis ini. Karena kita tidak tahu dari dua hadis itu mana yang lebih dahulu diucapkan oleh Nabi SAW. Sehingga tidak berlaku nasikh dan mansukh. Oleh karenanya, kalau seandainya profesi Anda berhijamah, maka lebih baik Anda membukanya di malam hari. Ya, jangan di siang hari. Karena ini khilaf yang sangat besar dan pendapat yang mengatakan batal itu pendapat yang sangat kuat dari sisi pendalilan. Ya. Maka ini para ulama mengatakan batal orang tersebut berhijamah. Kemudian para ulama mengkiaskan. Semuanya para ulama membatalkan dengan asal yang membatalkan ini. Para ulama mengkiaskan seperti hijamah itu membatalkan puasa. Seperti apa? Seperti seseorang mendonorkan darahnya. Apakah batal puasanya? Batal puasanya. Kenapa batal? Ilahnya apa? Kata para ulama, sebab hijamah itu batal karena orang yang meminta hijamah itu dia dengan sengaja mengeluarkan darah.
dengan begitu banyak dari tubuhnya. Dia sengaja mengeluarkan darah begitu banyak di tubuhnya, maka kata para ulama segala bentuk orang mengeluarkan darah sengaja di tubuhnya dengan jumlah begitu banyak, batal puasanya. Maka orang yang mendonorkan darahnya, ini mengeluarkan darahnya begitu banyak, maka batal puasanya. Taib. Itu yang minta dibekam. Yang berbekam kenapa jadi batal? Kata para ulama, ilahnya yang berbekam itu, yang membekam orang tersebut jadi batal. Zaman dulu, orang itu kalau berbekam disedot. Ya, disedot. Dan disedot ini ya kemungkinan ya bisa memungkinkan masuk darah tersebut ke dalam mulutnya, dan ini yang kita katakan seperti makan dan minum. Makanya di dalam Islam agar tidak terjadi hal demikian maka dikatakan tidak boleh. Ya tidak boleh. Taib. Kalau begitu Ustadz, perawat yang mengambil donor darah batallah puasanya. Ya, perawat yang mengambil donor darah yang menyuntiknya misalnya. Apakah sama seperti orang yang mengambil bekam? Jawabannya tidak. Karena biasanya perawat itu mengambil dengan alat, bukan dengan menyedot. Maka kalau dia mengambil dengan alat, maka ini tidak terkena. Ya, tidak terkena karena dulu itu jadi batal karena dia menyedot. Sedangkan sekarang orang memakai alat atau bekam memakai alat, maka ini tidak membatalkan puasanya. Baik. Kemudian yang keempat, dan juga para ulama mengkiaskan masalah membatalkan puasa seperti hijamah ini adalah orang operasi. Maka orang operasi keluar darah begitu banyak, batal puasanya. Tetapi kalau seandainya darah itu keluar jumlahnya banyak, tetapi kita tidak sengaja, ya, atau tidak kita inginkan darah itu keluar. Contoh orang mimisan, darahnya keluar banyak. Apakah batal puasanya? Maka jawabannya adalah tidak batal. Kenapa? Karena tidak sengaja. Yang kedua, kalau seandainya darahnya keluarnya sedikit, apakah batal puasanya? Tidak. Contoh seperti apa? Orang misalnya mau tes gula, tes kolesterol, tes asam urat, atau tes yang lain, mengambil contoh darahnya. Apakah batal puasanya? Tidak batal. Kenapa tidak batal? Karena darah yang dikeluarkan cuma sedikit. Maka kita harus paham, kenapa hijamah itu membatalkan? Karena dikeluarkan darahnya begitu banyak dengan sengaja. Kemudian yang terakhir yang dikatakan para ulama yang membatalkan puasa adalah juga niat untuk membatalkan puasa. Orang niat untuk memutus puasanya ini juga membatalkan puasa seseorang. Seperti apa contohnya? Seseorang misalnya dia berpuasa, kemudian setelah itu niat hendak berbuka. Maka niat yang serius untuk berbuka maka batal puasanya. Tetapi dengan satu syarat. Adanya sababun mubih. Adanya sebab yang membolehkan dia berbuka. Kalau sekedar niat, tidak ada sebab yang membolehkan dia berbuka, maka tidak batal puasanya. Seperti apa contohnya? Misalnya, ulun hari ini puasa. Kemudian pas zuhur panas nih. Hendak berbuka aja nah. Apakah batal puasa saya? Tidak batal. Kenapa tidak batal? Karena tidak ada sebab yang membolehkan saya berbuka. Yang dikatakan batal kalau ada sebab yang membolehkan saya berbuka. Seperti apa contohnya? Saya hari Selasa puasa. Kemudian pada siang hari nanti saya ada safar ke Surabaya. Safar ke Surabaya. Kemudian pas saya lihat harinya mina panas, hendak berbuka aja nah, karena safar juga. Akhirnya saya niat untuk berbuka. Apakah batal puasa saya? Batal. Kenapa batal? Karena ada sebab yang membolehkan saya berbuka, yaitu safar. Ya. Kenapa dikatakan oleh para ulama, ya harus ada sebab yang membolehkan untuk menjaga orang was-was. Karena orang was-was itu luar biasa. Banyak orang itu terkena penyakit was-was. Sehingga ketika dia puasa, dibisiki oleh setan berbuka, nah batal puasa aku berarti. Maka di dalam Islam agar terhindar, subhanallah, para ulama mengasih kaidah itu untuk melihat masalah kaum mukminin. Iya. Maka kata mereka ini tidak berlaku. Was-was semacam ini tidak berlaku. Sampai apa? Ada sebab yang mubih. Sebab yang membolehkan dia berbuka. Sekadar hatinya ingin berbuka, tetapi tidak ada sebab yang membolehkan dia berbuka, maka tidak batal puasanya. Nah ini penting. Ya.
perkataan kita sebab yang membolehkan dia berbuka, ini penting sekali untuk melindungi orang-orang ya yang was. Kemudian tadi rukun puasa yang menahan dari yang membatalkan puasa dari terbit fajar. Taib. Berarti menahan puasa itu dari terbit fajar. Bagaimana kita mengetahui masuk waktu subuh? Mengetahui masuk waktu subuh itu dengan 4 cara. Cara yang pertama lebih kuat daripada cara yang kedua, cara kedua yang lebih kuat daripada cara ketiga, cara ketiga lebih kuat dari cara yang keempat. Pertama, mengetahui masuk subuh itu dengan cara melihat. Maka kalau antum bisa membedakan mana fajar shadiq, fajar yang benar, mana fajar kadzib, maka lihat dengan mata antum. Ini paling kuat. Ini tidak bisa dikalahkan. Taib, saya nggak bisa Ustadz, maka cara yang kedua, al-ikhbar anir ru'yah. Orang yang pernah melihat kemudian memberitahu antum. Misalnya ada kawan antum, tadi aku melihat sudah masuk waktu subuh. Aku melihatnya bisa membedakan. Maka ini yang paling kuat, nomor 2. Yang ketiga, urutannya adalah al-hisab, yaitu jadwal yang biasanya di masjid-masjid waktu subuh. Masuk waktu subuh. Ini tingkatan yang paling kuat. Nomor 3. Yang nomor 4 baru al-muadzin, yaitu yang menghabarkan waktu hisab tersebut, yaitu tukang adzan. Apa faedahnya kita mengetahui 4 tingkatan ini? Faedahnya sangat banyak. Pertama, jika seandainya di masjid itu beda-beda adzannya. Dilanggar sini jam 5 tepat. Dilanggar sini jam 5:10. Kadang-kadang sebagian jamaah itu kalau bersahur mencari adzannya paling lambat. Kalau berbuka mencari adzannya paling cepat. Iya. Karena udah jelas. Kenapa itu kadang mengambil adzan ini? Oh, ini yang paling bagus. Kalau masalah sahur. Ini kalau masalah berbuka ini masjidnya. Ya. Maka kaidahnya tidak demikian. Tetapi kaidahnya tertib yang saya sebutkan tadi. Kalau seandainya di masjid sana adzan dan di suara muadzin itu ada tertib yang terakhir. Antum punya jadwal di HP antum. Waktu Banjarmasin jam 5 tepat subuh. Kemudian dia adzan jam 4:55. Boleh tidak makan? Makan antum. Kenapa tertib antum itu lebih kuat? Karena muadzin itu bisa aja salah, baru bangun, kada bersahur langsung adzan. Iya. Maka tertib kita lihat di situ itu paling kuat. Maka jangan bingung lagi, adzan di masjid ini, Ustaz, adzan di masjid ini siapa yang lompati? Lihat di jam berapa? Lihat di jadwal. Iya. Maka penting antum punya jadwal. Ya, maka kalau jadwal antum belum masuk atas 100 masjid adzan, jangan peduli. Itu paling kuat tingkatannya. Itu paling kuat, sama seperti berbuka. Ya. Ini penting kita mengetahui tingkatan ini. Ya. Karena orang kadang-kadang banyak, apalagi di masjid tempat kita ini ada seragam adzannya. Suka-suka kaumnya, apalagi berbuka. Kaumnya ada yang berbuka kaumnya dengan kumahnya adzan, ada yang makan nasi sepiring hanya adzan. Macam-macam. Iya. Maka yang jadi patokan itu apa? Hisab. Ya, jam yang kita lihat itu yang jadi patokan. Ini makanya kenapa fuqaha itu menertibkan dengan 4 tertib tersebut agar orang tidak kebingungan. Agar orang tidak kebingungan. Makanya antum jangan ragu lagi. Ini sudah adzan belum? Lihat di jamnya. Kalau adzan masih belum, makan. Ya, semacam itu. Baik. Kemudian kalau Ustadz, kalau seandainya saya pas makan masuk adzan, kemudian saya lihat jam, ya betul masuk, sedang lagi dimakan. Apakah boleh saya teruskan makannya atau tidak? Ada sebuah hadis disebutkan oleh Abu Hurairah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami ahdukumun nida wal ina ala yadihi, fala yadhahu hatta yaqdi hajatahu minhu." Kata Nabi sallallahu, jika kalian mendengar seruan adzan dan bejana ada dan piring ada di tangan kalian, jangan kalian letakkan sampai kalian menyelesaikan hajat makan kalian. Sebagian orang kadang-kadang berdalil dengan hadis ini bolehnya makan dan minum ketika adzan kalau piringnya masih ada di tangan, sehingga hendak masuk adzan langsung diambil, dihabiskan ini. Ya, kadang-kadang sebagian demikian. Ya, taib. Apa yang dimaksudkan dalam hadis ini? Pertama saya ingin jelaskan, fuqaha yang 4, madzhab arba'ah yang 4 sepakat.
orang makan ketika azan itu tidak boleh, batal puasanya. 4 madhab, yang 4. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah sepakat. Orang makan di waktu azan itu batal puasanya. Taib, apa yang dimaksudkan dalam hadis ini? Yang dimaksudkan di dalam hadis ini diriwayatkan, dijelaskan oleh Imam Hakim. Maksudnya adalah azan pertama. Bukan azan kedua. Kenapa? Hatta ada tambahan di dalam riwayat Hakim, hatta idza badighal fajar, sampai terbit fajar. Artinya menunjukkan nida yang disebutkan dalam hadis ini bukan nida azan bukan azan kedua, tetapi nida azan pertama. Sedangkan kita tahu di zaman Nabi SAW azan itu ada 2. Azannya Bilal dan azannya Abdullah ibni Ummi Maktum. Kata Nabi SAW, kalau Bilal azan, makan dan minumlah kalian. Sampai azannya Abdullah ibni Ummi Maktum. Dan azan mereka berdua itu sangat dekat. Ya. Oleh karenanya, ya, para ulama sepakat, ulama yang 4, kalau ada azan maka sudah berhenti makan, yang di mulut dikeluarkan, jangan ditelan. Baik. Kemudian min tulu'il fajr ila ghurubis syams. Ulun hanya menjelaskan rukun aja nih, belum sampai ke syarat kita. Min tulu'il fajr ila ghurubi asy-syams, sampai terbenam matahari. Maka berpuasa itu wajib kita menahan sampai terbenam matahari. Bagaimana kalau seandainya kita safar, kita tidak tahu ini sudah masuk atau belum. Pertama jam kededak, atau kita berada di tempat orang, kita tidak tahu kapan masuk waktu berbukanya. Maka kalau seandainya orang tersebut ragu-ragu, apakah ini sudah masuk berbuka ataukah tidak, dan dia tidak bisa membedakan, ya, azan tidak ada karena di tengah jalan, di tengah safar, ya, tidak ada yang azan dan seterusnya, maka apa yang harus dilakukan? Maka jangan dia berbuka sampai yakin betul masuk waktu malam. Maka jangan dia berbuka sampai yakin betul masuk waktu malam. Kecuali dia yakin sudah masuk ini waktu malam, waktu berbuka. Kemudian dia berbuka. La qadarullah ternyata masih belum misalnya. Apa yang harus dia lakukan? Berhenti makan, keluarkan apa yang ada di mulut, yang masih di mulut, kemudian tahan puasa, lanjutkan. Dan hal ini berdasarkan pertama firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami kalau kami ini lupa atau kami ini salah. Dan juga berdasarkan hadis Asma. Kata Asma, aftarna ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum ghaim, summa talat fi syams. Kata Asma, dulu kami pernah berbuka pada masa Nabi SAW pada hari yang mendung. Kemudian kami berbuka karena harinya mendung, gelap. Kemudian kami berbuka. Setelah kami berbuka, kata Asma, ternyata terang lagi, ada matahari. Ya karena kalau musim mendung, mataharinya tertutup, kelihatan seperti gelap. Kemudian apa? Mereka tidak disuruh oleh Nabi mengqadha puasanya. Maka disuruh untuk menahan kalau seandainya salah berbuka. Taib. Ini mau dilanjutkan tentang syarat puasa apa cukup sampai di sini? Mana aja Abdul Somad? Lanjut ke? Taib. Ya penit izin dulu sama pengurus masjid. Taib. Kemudian syarat berpuasa. Syarat berpuasa itu ada beberapa syarat. Pertama, saya sebutkan secara cepat ya. Syarat berpuasa itu yang pertama adalah orang Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima puasanya orang kafir. Taib Ustaz, bagaimana kalau ada orang kafir masuk di pertengahan bulan Ramadan? Apa yang harus dia lakukan? Maka kalau ada orang kafir masuk di pertengahan bulan Ramadan, maka Ramadan yang telah berlalu tidak perlu dia qadha. Wajib dia menyempurnakan Ramadan ini. Yang ada, misalnya 15 hari lagi, maka sempurnakan puasanya 15 hari. 15 hari yang lewat tidak perlu dia qadha. Terus bagaimana kalau seandainya ada orang yang murtad? Kebalikannya, orang Islam murtad, pas Ramadan murtad, dekat hari raya masuk Islam lagi. Bagaimana hukumnya? Apakah dia wajib mengqadha puasanya atau gimana Ustaz? Maka kalau ada orang murtad, dia keluar dari Islam, kemudian dia masuk Islam kembali, maka tidak perlu dia mengqadha. Puasa yang dia tinggalkan. Puasa yang tersisa dia sempurnakan. Baik. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah al-aqlu, berakal. Maka orang yang gila
atau anak kecil, ya, maka ini tidak ada kewajiban berpuasa. Berdasarkan hadis Nabi SAW, rufi al-qalam an salasah. Sesungguhnya pena itu diangkat dari tiga hal. Di antaranya kata Nabi SAW, anil majnun hatta yaqil. Dari orang gila sampai dia berakal. Orang gila sampai dia berakal. Oleh karena itu, orang gila tidak ada kewajiban berpuasa. Bagaimana kalau seandainya Sidin siuman dari gilanya? Sadar Sidin. Ya. Jadi kembali jadi waras, ya. Bisa jadi, ya. Karena mungkin ya gila sebabnya kada dikawinkan, pas dikawinkan sembuh Sidin. Bisa jadi. Ya, orang tersebut. Apa hukumnya? Orang ini waras di bulan Ramadan. Dia di pertengahan bulan Ramadan. Maka kalau dia waras di pertengahan bulan Ramadan, maka cukup dia menyempurnakan puasa yang dia hadap. Puasa yang telah lalu tidak perlu dia apa? Qadha. Taib. Kemudian juga di sini ada permasalahan yang sangat penting. Permasalahan orang yang hilang akalnya akibat dibius. Contoh misalnya Sidin ini hendak dioperasi. Kebetulan Sidin berpuasa. Kemudian dibius. Orang dibius itu hilang akalnya. Bagaimana hukum puasanya? Maka orang yang dibius, ya, dan hilang akalnya, para ulama, jumhur ulama, kalau seandainya seharian hilang akalnya, maka itu batal puasanya. Tetapi kalau setengah hari hilang, ya, dibiusnya setengah hari, misalnya puasanya berlalu sudah sampai siang, ternyata operasinya siang misalnya, habis zuhur, kemudian dibius. Sidin hilang akalnya, karena orang dibius itu hilang sudah akalnya. Apakah batal puasanya? Pendapat yang rajih tidak batal. Maka puasanya tidak batal. Maka puasa pada hari itu dia dianggap. Puasa di hari itu dianggap. Karena dia tidak dikategorikan orang yang hilang akalnya. Kalau seandainya setengah hari. Adapun 1 hari penuh, para ulama mengatakan batal puasanya. Kemudian, syarat yang keempat dari syarat berpuasa adalah at-thaharah. Orang tersebut suci dari hadas besar, suci dari haid dan nifas. Maka para wanita jika dia haid dan nifas, maka tidak boleh dia berpuasa. Tidak boleh dia berpuasa. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah niat. Niat ini juga syaratnya berpuasa. Maka niat ini seperti apa, Ustaz? Pertama, yang paling penting dalam masalah niat ini adalah seseorang hendaknya berniat pada malam hari. Apakah boleh berniat itu sekali saja untuk 1 bulan penuh misalnya? Dia berniat di awal malam bulan Ramadan, misalnya kalau Ramadannya hari Ahad, la qadarullah misalnya. Kemudian dia berniat pada malam Ahadnya untuk 1 bulan penuh. Bagaimana, boleh tidak niat semacam ini? Para ulama mengatakan paling afdal adalah setiap malam dia berniat. Itu yang paling afdal. Tetapi kalau seandainya dia berniat sekaligus untuk semuanya 1 bulan penuh, ya, apakah itu boleh? Maka para ulama mengatakan terjadi khilaf kuat di kalangan para ulama, tetapi insya Allah itu tidak mengapa. Karena namanya bulan Ramadan, dia 1 bulan penuh, dan ini merupakan kemudahan bagi kaum mukminin, ya, dalam masalah ini. Kemudian terakhir, para ulama mengasih syarat, ya, puasa itu adalah qudratu ala siyam, memiliki kemampuan untuk berpuasa. Oleh karenanya, orang-orang yang tidak mampu berpuasa, ya, tidak diwajibkan berpuasa. Siapa orang yang tidak mampu berpuasa? Di antaranya, pertama, orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Usia Sidin 90-an, 100, kada sanggup lagi berpuasa. Maka orang yang tua semacam ini tidak sanggup lagi berpuasa, cukup Sidin membayar fidyah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang yang tidak mampu berpuasa, maka wajib dia membayar fidyah. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini adalah termasuk di antaranya adalah orang-orang tua, ya, tidak mampu untuk berpuasa. Maka harus dikeluarkan fidyahnya, dan fidyah ini tidak boleh dikeluarkan di awal Ramadan. Untuk 1 bulan penuh tidak boleh. Fidyah ini dikeluarkan setelah puasanya berlalu. Maka tidak boleh fidyah ini dikeluarkan di awal. Tetapi puasanya harus berlalu.
Kalau puasanya sudah 2 hari misalnya, maka 2 hari dikeluarkan untuk orang, 2 orang fakir miskin. Kalau seminggu misalnya sudah berlalu, berarti 7 orang untuk orang fakir miskin. Tidak boleh antum keluarkan, sidin baru 7 hari, kemudian antum keluarkan untuk 1 bulan. Tidak boleh, tidak sah fidyahnya. Fidyah itu harus dikeluarkan sudah berlalu bulannya atau puasanya. Maka yang paling mudah adalah setelah bulan Ramadan berlalu, antum keluarkan fidyahnya. Ya, ini yang paling mudah antum keluarkan fidyahnya. Dan fidyah ini ukurannya adalah memberikan makan kepada orang fakir miskin yang mengenyangkan. Sekali makan. Kalau 30 hari berarti 30 orang fakir miskin. Fidyah ini diberikan kepada orang miskin. Kalau nggak miskin nggak boleh menerima fidyah. Kemudian yang kedua, fidyah ini juga boleh dikasihkan kepada 1 orang saja boleh. Dia miskin dikasihkan ke 1 orang. Tetapi dalam jumlah 30 hari. Ya, misalnya antum bisa kasih dia beras sama lauknya misalnya. Atau antum kasih yang sudah masak, setiap hari antum kasih ke dia saja, maka tidak ada masalah. Maka fidyah ini boleh kita alokasikan ke 1 orang, boleh disebar ke banyak orang. Maka yang dikecualikan, ya, yang diperbolehkan tidak berpuasa pertama adalah orang tua yang tidak sanggup berpuasa. Kemudian yang kedua adalah wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui ini juga diperkenankan dia untuk berbuka. Maka jika wanita itu hamil dan menyusui, sebab berbukanya, kalau seandainya sebab berbukanya akibat dirinya, dia takut kalau seandainya dia tidak berbuka, badannya lemas. Apalagi ibu-ibu yang hamil atau ibu-ibu menyusui. Apalagi anaknya kencang nyusuknya. Biasanya kalau dia berpuasa, anaknya kencang nyusunya, agak lemas badannya. Ya, tenaganya tidak ada. Akhirnya dia takut lemas badannya, dia pun berbuka. Atau wanita hamil karena kada sanggup. Ya, kalau kada makan misalnya, lemas badannya. Akhirnya dia berbuka akibat untuk dirinya. Maka orang yang berbuka untuk dirinya, maka dia wajib mengqadha puasa yang dia tinggalkan. Wajib dia mengqadha puasa yang ditinggalkan. Kenapa? Pertama dinukil ijma oleh Imam An-Nawawi dan Ibnu Qudamah. Bahwasanya tidak ada khilaf di kalangan para fuqaha bahwasanya orang yang wanita hamil dan menyusui, kalau seandainya dia takut untuk dirinya, maka wajib dia qadha puasanya. Tetapi jika seandainya wanita tersebut dia berbuka lantaran karena takut untuk anaknya, entah itu janin yang dikandungnya, dia takut ada apa-apa untuk janinnya, atau dia takut bayinya kenapa-kenapa, kalau seandainya dia tidak berbuka karena kurangnya gizi dan semisalnya, karena takut untuk anaknya, maka di sini terjadi khilaf yang sangat besar di kalangan para ulama. Wallahu alam, yang paling rajih dalam masalah ini cukup dia membayar fidyah. Cukup dia membayar fidyah berdasarkan tafsiran Ibnu Abbas terhadap ayat wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun. Dan orang yang tidak mampu cukup dia membayar fidyah. Iya. Yang ketiga, golongan yang diperbolehkan juga untuk berbuka adalah orang yang safar. Orang yang safar ini juga diperbolehkan untuk berbuka. Maka orang yang safar ini diperbolehkan dia berbuka. Taib, mana yang lebih afdal? Orang yang safar ini, dia berbuka apa berpuasa? Para ulama mengatakan, kalau seandainya dia masuk puasa itu di tengah safarnya, contoh, ulun safar hendak pergi ke Saudi umrah pada bulan Ramadan. Ulun safarnya di malam hari. Safarnya di malam hari. Belum puasa lagi ini. Karena masih waktu berbuka. Sampai di perjalanan ternyata sudah siang, pagi. Saya di perjalanan pagi. Apa yang lebih bagus bagi saya ini? Berpuasakah ataukah berbuka? Maka yang paling afdal bagi saya saat itu adalah berbuka. Berdasarkan hadis Nabi SAW, laisa minal bir as-siyamu fis safar. Bukan dari kebaikan orang berpuasa di waktu safar. Tetapi kalau seandainya sebelum safar sudah masuk puasa. Contoh misalnya ulun hendak pergi ke Saudi, berangkatnya biisukan. Berangkatnya biisukan dari rumah misalnya. Di situ ulun puasa. Mana yang lebih afdal? Maka di sini kata para ulama, lebih afdalnya dilihat kondisi orang tersebut. Jika seandainya safarnya tidak melelahkan dia, dia sanggup untuk berpuasa, maka afdalnya dia berpuasa.
Karena Nabi SAW pernah beliau safar berpuasa. Jika seandainya safarnya tersebut melelahkan dia, ya, safarnya misalnya pergi ke Ukraina perang misalnya, ya, melelahkan dan misalnya, ya, karena menjemput orang Indonesia, kebetulan kerja di Departemen Luar Negeri misalnya, ya, menjemput dan ini melelahkan dan semacamnya, kemudian, ya, apa hukumnya? Ya, maka afdalnya dia berbuka. Kalau seandainya melelahkan mencapaikan dia, maka kata para ulama, inilah kata Syekh Islam yang benar dalam cara menggabungkan hadis-hadis tentang berpuasanya Nabi di waktu safar dan berbukanya Nabi di waktu safar. Dan ini yang saya sebutkan ini adalah tarjihnya Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian yang terakhir, orang yang diperbolehkan berbuka juga adalah orang sakit. Orang yang sakit itu diperbolehkan dia berbuka. Orang yang sakit itu diperbolehkan dia berbuka. Ustadz, sakit yang mana diperbolehkan berbuka? Sakit kepala bolehlah berbuka. Sakit gigi bolehlah berbuka. Sakit peluh bolehlah berbuka. Sakit batuk bolehlah berbuka. Sakit apa? Model sakit apa yang diperbolehkan untuk berbuka? Para ulama menjelaskan bahwasanya sakit yang diperbolehkan untuk berbuka, kata para ulama, adalah jika seandainya sakitnya tersebut, ya, jika seandainya sakitnya tersebut menjadikan dia, ya, menjadikan orang tersebut, ya, bertambah parah sakitnya, ya, jika seandainya dia berpuasa sakitnya bertambah parah, atau bertambah menimbulkan mudarat, ya, menimbulkan mudar pada dirinya, maka jika seandainya sakitnya tersebut, ya, menimbulkan mudarat atau bertambah parah pada dirinya, maka diperbolehkan dia berbuka, ya, diperbolehkan dia berbuka puasa. Sakit apa saja yang menyebabkan orang tersebut, ya, bertambah parah sakitnya atau menimbulkan mudarat pada tubuhnya, maka diperbolehkan orang tersebut berbuka, ya, diperbolehkan dia berbuka. Dan sakit ini juga harus diperhatikan. Sakit ini, ada orang itu sakitnya itu bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Seperti orang kena penyakit kanker, gagal ginjal dan semisalnya. Dan dia tidak sanggup berpuasa. Maka orang yang tidak sanggup berpuasa karena sakitnya menahun, maka dia wajib membayar fidyah saja. Tidak perlu dia qadha. Tetapi kalau seandainya sakitnya tidak menahun, bisa sembuh. Sakitnya bisa sembuh. Iya. Dan dia kalau sembuh bisa dia berpuasa. Maka wajib dia mengqadha puasanya. Walaupun Ustadz, kalau seandainya diqadha, kadang-kadang sidin lemas lagi. Tetapi kadang-kadang bisa sidin. Wajib dia qadha walaupun sudah lewat bulan Ramadannya. Dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Dia dimaafkan karena ada udzur syar'i. Maka orang yang sakit ini dia mengqadha puasanya kalau seandainya dia bisa berpuasa kalau dia sehat. Ya, kalau dia sehat, sembuh, dia bisa berpuasa, wajib dia qadha. Tapi kalau seandainya dia sehat tidak bisa juga berpuasa, maka dia cukup membayar fidyah saja. Inilah kira-kira masalah yang paling penting dalam masalah Ramadan. Insyaallah nanti, ya, mudah-mudahan ada kesempatan nanti kita bahas lagi tentang masalah apa yang disunahkan di waktu berpuasa, apa yang makruh, apa yang mubah, ya. Sebetulnya permasalahan puasa ini sangat banyak. Tetapi itu yang saya sampaikan, insya Allah sudah cukup, ya, untuk antum mengetahui yang terpenting dalam masalah puasa, apa yang membatalkan dan apa saja menjadi syarat puasa. Tapi kalau ada yang bertanya mungkin satu atau dua, ya, silakan. Kalau yang bertanya, fadhal. Iya. Penutup dah. Ya, betul.
Ya. Nggih. Lu minum dulu. Pertama, ya masalah seorang wanita dia berniat sengaja masang niat untuk anaknya biar dia tidak mengqadha. Pertama, dia bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui hatinya. Maka orang itu dilihat dari hatinya. Kalau seandainya dia menipu, Allah tahu dia menipu. Tetap dia akan kena di akhirat. Maka dia bermuamalah sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengetahui apa di hati manusia. Ya. Maka walaupun dia semacam itu secara zahir di hadapan manusia, tetapi tetap saja nanti kena hukuman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa niat itu membatalkan niat itu bisa membatalkan puasa? Karena setiap ibadah itu harus disertai niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu harus disertai dengan niat. Ketika orang membatalkan niatnya, berarti dia beramal tidak berniat. Ketika dia membatalkan niatnya, berarti dia tidak mau melaksanakan amalan tersebut. Sedangkan syarat amal itu harus ada niat. Itulah kenapa membatalkan niat itu membatalkan puasa. Ya, karena syarat amalan itu harus disertai dengan niat. Ketika dia batalkan, berarti dia tidak berniat. Berarti dia menghilangkan niatnya. Sedangkan amalan itu ada niatnya. Makanya ini batal, kata para ulama. Itu maksudnya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang safar. Berapa batasannya orang safar tersebut? Maka pendapat yang paling benar di kalangan para ulama, ya, terjadi khilaf dalam masalah ini. Pertama, kata para ulama, kalau seandainya dia sudah lebih dari 3 hari, ya, dia sudah lebih 3 hari dari tempat tersebut, maka tidak dikatakan lagi dia musafir. Maka dia sholat seperti sholatnya orang mukim. Sebagian ulama mengatakan tidak. Semenjak dia sudah tahu berapa hari di sana, walaupun dia masih 1 hari, tapi sudah tahu di sana berapa hari sudah, maka dia semenjak itu tidak boleh lagi menjamak. Tidak ada lagi rukhsah bagi dia. Ya, tidak boleh lagi rukhsah bagi dia. Tetapi yang benar dalam masalah ini adalah selama Anda masih kurang dari 4 hari, 3 hari, ya, maka insya Allah selama itu Anda dikatakan musafir. Tapi lebih dari itu Anda berdiam di tempat tersebut, maka Anda dihukumi seperti orang mukim. Dan masalah safar ini masalah yang sangat panjang perselisihannya. Dan yang saya katakan ini pasti ada bantahannya, banyak para ulama membantah. Ya, tetapi ya itulah. Inilah pendapat yang paling mendekati dalil, yang mendekati dalil. Maka orang kalau seandainya dia safarnya itu ya lebih dari 3 hari, maka kelebihannya itu sudah dihukum sebagai seorang mukim, kecuali Anda tidak tahu berapa hari Anda berada di tempat tersebut. Tidak tahu, tidak ada kepastian. Contoh misalnya, orang kerja ke luar negeri, menolong pengungsi misalnya. Dia tidak tahu berapa hari dia kerja di sana. Selama dia tidak tahu berapa hari dia kerja, selama itu pula dia boleh mengqashar, menjamak sholatnya, berlaku hukum musafir. Tetapi kalau dia sudah tahu berapa hari batasannya, maka paling besar 3 hari. Setelah itu dia menghukumi seperti orang yang mukim. Wallahu taala alam. Baik. Ulun kira cukup ya? Ulun kira cukup ini insyaallah. Nanti kita ketemu setelah Ramadan insyaallah. Baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.